Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas topik menarik tentang tutorial tabel rencana angsuran anuitas di muka menggunakan Excel. Tapi sebelum kita mulai, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Dalam dunia keuangan, memahami jenis-jenis angsuran sangat penting, terutama jika kita terlibat dalam pinjaman atau kredit jangka panjang. Salah satu metode populer adalah tabel angsuran anuitas di muka. Tabel angsuran anuitas di muka adalah tabel yang menggambarkan pembayaran cicilan dilakukan setiap awal periode. Misalnya, di awal bulan. Dalam sistem ini, cicilan terdiri dari pokok pinjaman dan bunga yang dihitung berdasarkan saldo utang. Dengan memahami metode anuitas di muka, kita akan lebih siap dalam mengelola pinjaman dan menyusun perencanaan keuangan yang efektif. Yuk kita mulai dan pahami cara menyusun tabel rencana angsuran menggunakan Excel. Di sini ada soal, Afwa membeli sebuah notebook seharga Rp9.550.000 dengan melakukan cicilan sebanyak 18 kali setiap bulan dengan tingkat bunga 18% per annum. Jika pembayaran cicilan pertama dilakukan saat pembelian, berapakah besarnya cicilan per bulan yang harus dibayarkan oleh Afwa? Untuk mengerjakan soal tersebut, kita bisa menggunakan rumus dari anuitas di muka dengan keterangan P-value adalah present value atau nilai di awal periode atau nilai sekarang. I adalah tingkat bunga per periode, N adalah jumlah periode, A adalah anuitas atau pembayaran per periode. Langsung saja, kita memasukkan besar pinjaman yang terdapat dalam soal ke dalam kolom ini sebesar Rp9.550.000. Enter. Kemudian, masukkan suku bunganya juga, yaitu 18% per tahun. Enter. Kemudian, masukkan periodenya, yaitu 18 kali cicilan atau 18 bulan. Enter. Selanjutnya, kita akan menghitung suku bunga yang kedua. Ini kita masukkan dengan rumus sama dengan suku bunga per tahun dibagi 12 bulan. Selanjutnya, kita lanjut isi kolom sisa angsuran ini. Nah, sisa angsuran ini merupakan besar pinjaman yang terdapat di dalam kolom ini. Kita masukkan dengan rumus sama dengan, kemudian klik kolom besar pinjaman ini. Tahap selanjutnya, kita isi kolom periode mulai dari periode ke-0, kita tarik sampai periode ke-17 karena terdapat 18 kali cicilan. Selanjutnya, untuk mencari besar angsuran periode ke-0, bisa menggunakan rumus sama dengan kurung buka, besar pinjaman, dikunci, garis miring, kurung buka 3 kali, 1, min, kurung buka, 1, plus, suku bunga, dikunci, kurung tutup, pangkat, kurung buka, min, periode, dikunci, plus 1, kurung tutup 2 kali, garis miring, suku bunga, kunci, plus 1, kurung tutup 3 kali. Karena besar angsuran pasti sama sampai periode ke-17, maka langsung tarik sampai ke periode 17 seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke kolom bunga. Tapi karena dalam periode 0 belum ada bunga, maka kita isi kolom tersebut dengan strip seperti ini. Lanjut kemudian kita isi kolom pokok periode ke-0 dengan rumus sama dengan besar angsuran ini karena jumlah pokok pada periode ke-0 adalah besar angsuran periode ke-0. Kemudian, isi kolom sisa angsuran periode ke-0 dengan rumus sama dengan sisa angsuran dikurang pokok periode ke-0 dan hasilnya segini. Selanjutnya, isi kolom bunga periode ke-1 ini dengan rumus sama dengan sisa angsuran dikali suku bunga kunci.
Lalu kolom pokok periode 1 diisi dengan rumus sama dengan besar angsuran dikurang bunga. Kemudian isi kolom sisa angsuran periode ke-1 dengan rumus sama dengan sisa angsuran periode ke-0 dikurang pokok periode ke-1. Lanjut, kolom bunga periode kedua. Sama rumusnya sama dengan sisa angsuran dikali suku bunga kunci enter. Kemudian isi pokok periode kedua dengan rumus sama dengan besar angsuran dikurang bunga periode kedua. Langsung menghitung sisa angsuran periode kedua dengan rumus sama dengan sisa angsuran periode ke-1 dikurang pokok periode kedua. Kemudian kolom bunga periode ketiga isi dengan rumus sama dengan sisa angsuran periode kedua dikali suku bunga kunci. Lalu kolom pokok periode ketiga isi dengan rumus sama dengan besar angsuran dikurang bunga periode ketiga. Kemudian sisa angsuran periode ketiga ini isi dengan rumus sama dengan sisa angsuran periode ketiga dikurang pokok periode ketiga. Kemudian lakukan hal yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya sampai periode ke-17. Selanjutnya kita isi kolom bunga terakhir periode ke-17 dengan rumus sama dengan sisa angsuran periode ke-16 dikali suku bunga kunci. Nah, karena kolom pokok pada periode ke-17 sudah terisi otomatis, selanjutnya kemudian kita isi kolom sisa angsuran periode ke-17 dengan rumus sama dengan sisa angsuran periode ke-16 dikurang pokok periode ke-17. Nah, di sini hasilnya sudah Rp0 ya, berarti angsuran sudah selesai. Kemudian, lanjut kita jumlahkan pokoknya, mulai dari atas ke bawah, dengan rumus sama dengan sum, kurung buka, tarik dari kolom pokok periode ke-0 sampai periode ke-17. Selanjutnya, jumlahkan bunga dengan rumus yang sama dengan sum, kurung buka, tarik dari kolom bunga periode ke-1 sampai periode ke-17, kurung tutup. Dan yang terakhir, menjumlahkan besar angsuran dengan rumus sama dengan sum, kurung buka, tarik kolom besar angsuran periode ke-0 sampai periode ke-17, kurung tutup. Setelah selesai dijumlahkan semuanya, kita langsung isi kolom besar angsuran yang ini. Dengan rumus sama dengan besar angsuran ini. Kemudian kolom bunga pertama isi dengan rumus sama dengan bunga periode ke-1. Selesai sudah tutorial membuat rencana angsuran anuitas di muka ini. Jadi, hasil dari jumlah pokok ini akan sama dengan sisa angsuran, yaitu 9.550.000. Kemudian, besar angsurannya sekitar 600 juta per bulan, dan bunga pertamanya sekitar 134.000. Jumlah bunga selama 18 kali cicilan sebesar ini. Jumlah besar angsuran selama 18 kali cicilan sebesar ini. Kemudian, jumlah besar angsuran akan sama dengan hasil dari jumlah pokok ditambah dengan jumlah bunga.